Dan memang ini bertepatan dengan belum lama kemerdekaan peringatan kemerdekaan RI yang sebenarnya perlu dicek ke belakang kembali. Karena sebenarnya siapa yang berjuang, siapa yang menikmati. Karena apa yang dinikmati oleh negeri ini, demi Allah itu tidak lepas dari perjuangan para mujahid di negeri ini. Mereka sirami bumi NKRI ini dengan darah-darah ikhlas. Perlawanan-perlawanan itu bermula dari tempat-tempat sederhana yang dinamakan pesantren. Negeri ini yang melawan santri, Pak. Dan silahkan baca kembali sejarah negeri ini, siapa sebenarnya yang jadi pengkhianat, siapa yang sebenarnya pro dengan penjajah. Antum akan tahu. Karena itulah maka negeri ini muslimin yang berkarya. Segitupun muslimin masih ridho. Karena itu ajaran agama kita untuk orang lain tinggal bersama kita di sini. Apa tidak ada yang berpikir bahwa kalau muslimin Indonesia ini tidak memegang kuat agamanya, bagaimana dengan jumlah minoritas? Bagaimana kalau muslimin memperlakukan minoritas di negeri ini sebagaimana minoritas muslimin di negeri lain diperlakukan? Yang pakai jilbab saja ditarik-tarik sama orang, Pak. Gimana kalau begitu, Pak? Tapi tidak dilakukan di negeri ini. Betapa ramahnya muslim di negeri ini. Rasul SAW siap kok tinggal berdampingan dengan Yahudi. Dengan syarat tapi. Pakai syarat, tidak asal. Ayo kita bareng-bareng tinggal di sini, damai itu indah. Enggak begitu, Pak. Ada syaratnya, ada boleh tinggal negeri ini. Oh iya, Pak. Nabi siap hidup berdampingan dengan Yahudi. Dan Nabi tahu persis bahwa masyarakat Yahudi itu masyarakat yang tidak bisa megang perjanjian. Sejak dulu, sejak Quran menyampaikan kisah-kisah. Di Mekah Nabi sudah diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kisah-kisah dalam Quran. Karena para ahli Quran mengatakan kisah-kisah dalam Quran itu turunnya, jadi kisah umat terdahulu itu turunnya di Mekah. Itulah yang kemudian, teman-teman, betapa muslim itu lapang, siap. Jadi kalau ada yang menuduh bahwa muslim itu tidak toleran, intoleran, kemudian didengungkan suara Islam demokratis, Islam apa namanya? Islam demokratis, Islam apa? Islam toleran, Islam moderat. Ini apa? Antum pikir ada Islam apa lagi yang lain? Ya, Islam subhanallah. Toleransi, moderat itu. Wallahi, Pak, yang ngajarin Islam. Tak usah antum sebut-sebut. Antum pikir muslimin ini tidak toleran. Loh, selama ini loh muslimin silahkan tinggal negeri ini. Bukan begitu. Non muslim silahkan tinggal negeri ini. Minoritas bahkan ayo silahkan. Gak ada masalah. Tapi Anda harus tahu, ini ada tuan rumahnya. Ini ada masyarakat besar yang memerdekakan negeri ini. Anda harus tahu itu. Tapi kalau mereka nekat juga mengusiknya, nah itu, Pak. Muslimin itu kalau bangun, Pak. Muslimin kalau bangun, bumi ini beres, Pak. Cuma karena tidur saja panjang. Ini kepanjangan tidur kita memang. Yang parah lagi sebagian pingsan. Bukan cuma tidur. Kalau tidur masih bangunkan. Pingsan ya kita gimana caranya? Pingsan ya tunggu-tunggulah di ini. Kalau mati sih insya Allah mudah-mudahan enggak lah ya. Pingsan lah. Tidur panjang ini ada bangunnya. Tapi begitu bangun mengerikan. Muslimin itu tidak sebuah kekuatan yang tidak bisa dilawan. Kalau mereka sudah bangun. Dan muslimin hadir memperbaiki. Cuma memang gini, wallahu alam ya. Saya tidak tahu apakah ini sebuah kesalahan atau ini menunjukkan keikhlasan. Kalau keikhlasan pasti, tapi apakah ini kesalahan saya tidak tahu.
Begitu para santri itu berhasil memerdekakan negeri ini di semua pelosok NKRI ini, mereka balik ke pesantren. Kiai pulang ke pesantren, santrinya balik lagi ke pesantren masing-masing, ngaji kitab lagi. Penjajah sudah pulang. Di luar negara siapa yang ngurus negara? Diuruslah sama orang lain. Jadi yang berjuang siapa, yang menikmati siapa. Jadi Masya Allah. Karena itulah teman-teman rahmati Allah. Sebenarnya tinggal belajar kita pada sejarah negeri ini sekalipun kita tahu bahwa Masya Allah.